Halo, selamat pagi. Pagi-pagi saya sudah semangat untuk bikin konten. Hari ini saya akan mereview satu buah amplifier yang legendaris, yaitu mereknya Quad, keluaran tahun mungkin 80-an ya. Jadi usianya udah lumayan uzur. Tapi kondisinya masih sangat baik ya. Masih sangat prima, original, cuman ada terminal input aja yang tadinya pakai jack Philip, sekarang sudah pakai RCA, jadi lebih mudah di combine ke preamp lain, ke preamp zaman sekarang. Nah, kondisinya baik sekali, cuman ada minus karena usia ya, Jadi kalau kita dekatkan kuping kita ke speaker, dia ada hum sedikit ya, tapi di posisi listening di sana, di posisi duduk kita ya nggak akan kedenger ya. Di zamannya power quad 405-2 ini itu adalah termasuk power yang powerful ya, walaupun dia cuma berbekal 2 buah transistor output di kiri dan 2 buah transistor output di kanan, tapi outputnya itu bisa menghasilkan 100 watt ya. 100 watt itu daya yang cukup untuk mendrive beberapa macam speaker ya. Nah, banyak yang pakai 4 transistor kiri, 4 transistor kanan, tapi outputnya yang nggak sebesar ini. Ya, ini berasa sekali tenaganya. Ya, nah, karakter Englandnya sangat melekat, midnya tebal, dan high-nya itu tidak nusuk gitu ke kuping ya. Nah, ini Quad 405-2. Nah, mumpung Quad ini masih ada, saya akan pasangkan dengan speaker ambient Argon 2 ini, karena speaker ini sensitivity-nya rendah, 85 dB, dan kalau pakai amplifier kecil agak-agak nggak maksimum ya. Jadi pakai Quad ini lebih cocok. Nah, Argon 2 ini speaker yang sangat spesial ya, terutama untuk pecinta suara vokal atau mid range ya. Saya jelaskan lagi ulang sedikit ya mengenai ambient Argon 2 ini. Ini buatan Finland, dia two-way 6,5 inch woofer dan 1 inch titanium dome tweeter. Bawahnya ini aluminium woofer, mid woofer. Ini buatan Swiss. Di belakangnya ada terminal, itu terminal yang baik sekali, terminal yang biasa dipakai di produk high-end, yaitu WBT ya. Nah, cara kerjanya unik ya, Idealnya dalam satu rentang frekuensi audio 20 Hz sampai 20 kHz itu di handle hanya oleh satu driver ya. Jadi tidak ada pembagian tugas di antara frekuensi full bandwidth ini, tidak ada pembagian tugas. Tapi nyatanya setiap driver itu mempunyai keterbatasan. Ya, mempunyai keterbatasan, jadi dibikinlah two-way, three-way, dan multi-way. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan hasil yang maksimum dari semua frekuensi range audio itu. Ya, nah, pendekatan dari ambient ini menurut saya pendekatan dari sini adalah dia mencoba menghadirkan suara full range speaker, karena full range speaker itu terkenal di mid range-nya yang baik ya, terkenal di vokalnya yang baik. Karena apa? Karena di daerah frekuensi yang kritis di 3 kHz, karena kita sering dengar musik itu ada di dominan di frekuensi mid range ya. Nah, di frekuensi yang 3 kHz, 2 kHz, 1 kHz itu di handle sendiri. Itu namanya driver full range. Ya, jadi vokalnya rata-rata baik karena nggak ada pembagian tugas di antara di frekuensi yang kritis itu, tidak ada pembagian tugas. Sebagian diambil oleh tweeter, sebagian diambil oleh woofer. Nah, di titik cut off inilah sering terjadi cacat. Dan cacat itu gampang dideteksi karena ini dominan didengar oleh kuping kita, sangat dominan di frekuensi itu. Nah, rupanya full range baik di frekuensi tengahnya, tapi di high, very high, dan low, very low itu agak lemah, biasa kedodoran di situ. Nah, itulah tidak sempurna. Nah,
Ambient ini menggunakan pendekatan seperti itu. Jadi untuk frekuensi yang kritis 3 kHz itu, dia nggak bagi tugas. Rata-rata speaker two-way line atau multi-way line, titik cut off-nya itu, pembagian tugas itu di 3 kHz, 2,5 kHz, di mana tweeter ini overlapping dengan woofer di frekuensi cut off itu. Nah, jadi frekuensi itu semulus-mulusnya cut off pasti ada cacatnya. Waktu peralihan tugas itu antara woofer dan tweeter. Nah, ini enggak. Jadi frekuensi yang sampai 1,2 kHz. Jadi frekuensi vokal mid range itu diserahkan tugasnya udah ke tweeter saja. Dan tweeternya pun dia desain boxnya seperti kubah. Jadi supaya dia menghasilkan frekuensi lebih low lagi daripada tweeter biasa. Ya, yang saya rasakan itu seperti itu. Jadi mid range-nya itu dihandle oleh satu driver saja. Seperti driver full range. Jadi kita nggak akan dengarkan suara vokal di sini, ya. Jadi dihandle oleh satu driver namanya tweeter. Nah, titanium dia. Nah, baru di bawah frekuensi 1,2 itu dia alihkan ke woofer sini, ya. Nah, itulah solusi agar mendapatkan suara mid range seperti full range, tapi low bassnya dapat. Karena dia pakai bass konvensional, bass reflect, portitnya di belakang. Nah, rahasianya juga agar bassnya tidak liar, jangan didekatkan dengan back wall. Jadi dengan back wall itu harus ada jarak, dengan dinding belakang itu harus ada jarak 1 meter minimum, ya. Nah, itu ideal seperti itu karena dia portitnya di belakang. Yuk kita lihat quote-nya. Nah, ini quote-nya, kok bagus sekali kan ya, mulus sekali, semuanya original kecuali yang terminal input itu, ya. Ini suaranya saya sangat senang quote ini. Yuk kita dengarkan 2 lagu ya. Satu lagu instrumental yang benar-benar dominan di mid range. Saya sengaja putarkan lagu yang saxophone supaya kita tahu gitu sebaik apa ya mid range-nya. Kedua adalah lagu vokal. Ya, selamat mendengarkan. Nah, itu suara saksofon. Sekarang kita dengarkan suara vokalnya ya, yang begitu tebal. Bagus. Bentar, saya pilih lagunya yang vokal. Selamat mendengarkan. In the twilight glow I see her, blue eyes
crying in the rain as we kissed goodbye and parted. I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember where only memories remain. Nah, segitu aja cukup ya sampel suaranya. Mid range-nya seperti full range. Mid range-nya seperti full range, dia dominan, dia tebal. Vokal pria apalagi lebih berbobot, berisi, tidak enteng. Ya, jadi karakter full range-nya dapat, deep bass-nya juga dapat. Nah, itulah Ambient Argon. Memang tidak terkenal brand-brand yang senior lainnya, tapi untuk mutu suara saya suka. Terima kasih, sampai jumpa di review berikutnya. Salam audio dari West Hi-Fi, selamat pagi.